petualangan yang seharusnya menjadi kenangan indah berubah menjadi tragedi memilukan di Gunung Rinjani, Lombok. Juliana Marins, seorang publisis dan penari pool profesional berusia 26 tahun dari Brasil, ditemukan tewas setelah jatuh ke jurang sedalam ratusan meter pada akhir Juni 2025. Peristiwa ini tak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga memicu gelombang kritik dan perdebatan sengit berskala internasional mengenai keselamatan pendakian serta respons penyelamatan di Indonesia. Now we are in Camp Pace, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can. Oh, it was so worth it. So worth it. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing. Yeah, amazing. Yeah. Okay, we are here. Yeah. So I'm going down. Yeah, good. Yeah. No idea. Like this. Yeah. It's gonna go to the way. Yeah, so we need to. She look back to us. Kuya chicos. Ini kronologi singkat Juliana Marins yang akhirnya dinyatakan tutup usia di Gunung Rinjani. Juliana itu jatuh pada saat mendaki Gunung Rinjani hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Nah, dari berita yang aku baca, itu dia sempat merasa kelelahan, beristirahat, tapi kepleset dan jatuh ke kedalaman 300 meter. Jadi Juliana itu sempat ditemukan masih bergerak setelah dia jatuh di kedalaman 300 meter. Namun, memang karena cuacanya dingin, berkabut, dan juga tidak sangat mendukung, tim SAR ini sangat sulit untuk menemukan posisi Juliana. Apalagi dari pertama kali Juliana ditemukan, itu dia berubah posisi dari 300 ke 600 meter. Nah, tapi aku juga penasaran sih sebenarnya teman-teman, sebenarnya mungkin gak sih kalau misalnya mengirimkan Juliana makanan atau minuman pakai drone atau tali? Boleh dong kalau ada yang tahu bisa share infonya. Akhirnya setelah 4 hari pencarian, itu tanggal 24 Juni 2025, Juliana ditemukan. Evakuasi akhirnya dilakukan secara manual tanggal 25 Juni, karena kalau misalnya pakai helikopter itu pasti akan terhalang kabut. Turut berduka buat Juliana dan keluarga, kejadian ini menjadi pengingat Gunung Rinjani itu indah, tapi kita nggak pernah tahu kapan resiko itu bisa datang. So stay safe and always be prepared, guys. Juliana Marins memulai perjalanan solonya melintasi Asia Tenggara, sebuah impian yang ia wujudkan dengan penuh semangat. Salah satu tujuan utamanya adalah menaklukkan Gunung Rinjani yang terkenal dengan keindahan sekaligus tantangannya. Pada 21 Juni 2025, Juliana memulai pendakian ditemani seorang pemandu dan 5 turis asing lainnya. Namun, di tengah perjalanan yang melelahkan, ia merasa letih dan meminta istirahat. Keputusan krusial pun diambil. Pemandu dan rombongan lainnya melanjutkan perjalanan menuju puncak, meninggalkan Juliana sendirian dengan instruksi untuk menyusul. Mereka tak tahu bahwa saat itulah takdir tragis menantinya.
sudah jadi mayat dia ke bawah. Maksudnya jatuh lagi nggak ke bawah lagi? Iya, jatuh di 190. Berarti lebih dari 400 meter dong. Total 590. Total 590 karena jalannya curam. Nah bro, itu biasanya kalau kayak begitu meninggalnya apa? Benturan atau? Iya, jadi saya lihat si korban di sini retak, tangannya patah, kaki pinggul patah-patah. Kena batu. Iya, terus darah semua di bawah. Mulai dari atas. Jadi penasaran sih dari mana dia jatuh, diikutin. Oh, sepatunya di sana, berarti dari sana. Kulihat ada kalungnya juga. Oh, di sini. Terus darah lah bercecer di sini, bekas darah di batu-batu besar. Itu 2 step. Jadi 190 itu ada teras di bawah, dia jatuh tong ke bawah. 190. Selama berhari-hari, upaya penyelamatan pun dilakukan. Medan yang sulit dan cuaca ekstrim membuat tim gabungan sempat mengalami kesulitan. Hingga akhirnya pada 24 Juni, tim penyelamat berhasil mencapai lokasi Juliana di kedalaman hampir 600 meter. Jenazahnya pun dievakuasi di kemudian harinya dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Siapa dulu? Anumu. Tahan. Figurmu itu. Duduk figurmu. Benerin dulu karabinermu. Kebelit itu? Kebelit. Bebani saja asapnya, Bang. Bebani asapnya. Jadi stop dia. Sini. Cek rasa semua. Sini saya pegang. Kepelintir dia. Dia kepelintir karena dia tidak mau balik. Duluan asap dipasang.
kasus Juliana Marins dengan cepat menarik perhatian besar di Brazil, menjadi berita utama yang diikuti jutaan orang melalui sosial media dan televisi. Keluarga Juliana melalui akun Instagramnya aktif mendorong percepatan evakuasi hingga berhasil mengumpulkan 1,6 juta pengikut. Namun, muncul pula gelombang kritik tajam dari warganet Brasil terhadap otoritas Indonesia. Mereka menilai proses penyelamatan berjalan lambat dan mempertanyakan keamanan Indonesia sebagai destinasi wisata. Bahkan sempat beredar klaim misinformasi dari pemerintah Brazil yang awalnya menyatakan Juliana ditemukan hidup dan diberi bantuan. Namun hal ini dibantah oleh pihak keluarga. Okay, we are here. Ya. Okay, so I'm going down. Ya. Ya, ya. Mau aja. Like this. Yeah. It's gonna go to the way. Yeah, so we need to. ¿Qué le han puesto? She look back to us. Cuidado, chicos. Rencana pemerintah Brasil yang akan melayangkan gugatan ke pemerintah Indonesia. Ini dari Balai TNGR ada tanggapan nggak? Pada prinsipnya kami sudah melakukan yang terbaik bagi ini. Artinya masih ada kekurangan atau penilaian silakan aja, gitu ya. Ini kan SOP sudah dilakukan, terjadi kecelakaan seperti ini. Apa alternatif yang disiapkan dari TNGR sendiri? Ya, Apa? tadi saya sudah sampaikan, kita belum lihat apakah SOP ini sudah pas di lapangan. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita revisi, kita revisi. Gitu. Terkait yang lain-lain, apa termasuk asuransi apa segala, peralatan apa segala yang perlengkapan, ya kita sebagian dari evaluasi itu kejadian ini, gitu ya. Lebih tegas soal pemerintah Brazil yang menuntut otoritas di Indonesia soal penanganan Juliana. Apa yang mau disampaikan oleh TNGR soal itu? Tadi saya sampaikan, bukan ini sebenarnya. Kami sudah tim evakuasi lah. SAR gabungan sudah melakukan yang terbaik. Dari awal mulai jatuh informasi kami mempersiapkan tim apa segala sampai akhirnya 5 hari mungkin baru bisa naik kan. Itu sudah kalau lakukan secara ya ini upaya-upaya ini sudah kita lakukan itu semaksimal mungkin. Teman-teman bisa lihat apa yang coba lihat di lapangan. Ternyata memang kendalanya ya kita tidak bisa ini juga bahwa kendala alam apa topografi apa segala yang tidak bisa kita ini. Kita juga ya artinya kita sudah berusaha sebenarnya untuk menyelamatkan itu, tapi itulah belum. Menanggapi berbagai keraguan dan tekanan dari keluarga serta publik, pihak berwenang Brazil dikabarkan akan melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Juliana setibanya di tanah air. Langkah ini diambil untuk memastikan penyebab pasti kematian dan mengklarifikasi setiap keraguan terkait kondisi jenazah maupun proses penyelamatan. Keputusan otopsi ulang ini semakin memperkeruh suasana dan menyoroti adanya ketidakpercayaan terhadap hasil autopsi awal yang dilakukan di Indonesia yang mengungkapkan Juliana meninggal akibat luka parah dari benturan keras dan diperkirakan hanya bertahan sekitar 20 menit setelah jatuh.
Brazil ngamuk ke Indonesia soal Rinjani, tapi mereka lupa satu hal. Ya teman-teman, Juliana Marins, pendaki asal Brazil meninggal di Gunung Rinjani kan, dan kita tahu beritanya. Kita semua sepakat, ini tragedi yang sangat menyedihkan. Tapi sekarang pemerintah Brazil malah ngancam Indonesia mau bawa ke jalur hukum internasional. Lah, emangnya kita ngebunuh? Faktanya tim SAR di Indonesia itu udah kerja keras nyelamatin dia, tapi cuaca memang buruk teman-teman. Dan satu hal itu keterbatasan alat yang memang bikin proses penyelamatan jadi lambat. Mereka udah kerahkan drone, evakuasi manual, sampai pakai lifting, semua dikerahkan, tapi tetap aja alam ya lebih kuat. Sekarang kabarnya Brazil itu bilang mau otopsi ulang, otopsi si Juliana Marins ini, mau ancam laporan ke Inter-American Human Rights. Guys, ini Indonesia, bukan Amerika Latin. Kita punya aturan, prosedur, dan kita juga punya rasa empati kan. Jangan mentang-mentang dari negara luar lalu semua serba salah Indonesia. Jelas kita harus tegas dan jangan minder. Kalau ada evaluasi, ayo perbaiki. Tapi kalau sampai seolah-olah Indonesia digambarkan alay atau kejam, itu jelas keterlaluan. Dan gimana, coba deh share pendapat, drop komen teman-teman. Kisah tragis Juliana Marins kembali menegaskan reputasi Gunung Rinjani sebagai salah satu gunung terganas di Indonesia. Dengan puncaknya yang menjulang 3/726 meter di atas permukaan laut, Rinjani bukan sekedar destinasi, melainkan ujian fisik dan mental. Para pendaki berpengalaman menyebutnya next level dangers. Ekstrimnya Rinjani berasal dari cuaca yang tak menentu, angin kencang, suhu sangat dingin, dan kabut tebal bisa muncul kapan saja, membatasi pandangan dan memicu hipotermia atau penyakit ketinggian. Medannya pun tak kalah kejam. Pendakian puncak dini hari yang curam selama 4 jam dalam gelap ditambah pasir vulkanik licin membuat resiko tergelincir semakin tinggi. Banyak turis yang datang dengan perlengkapan seadanya jauh dari standar profesional, menambah daftar bahaya yang mengintai di gunung berapi aktif ini. Jadi gue habis mandi gitu kan, sebenarnya udah seger, cuman kayak pas lihat handphone itu kayak ada berita dari itu tuh forensik di Rumah Sakit Bali Mandara. Jadi kayak Juliana tuh sebenarnya kayak meninggalnya 20 menit setelah jatuh gitu loh. Dan iya benar, terus pure emang karena benturan, terus ada beneran di kepala gitu sih. Jadi bukan kayak yang diberitain orang, apalagi warga Brasil gitu loh, yang kayak bahkan sampai spamming ke keluar-keluar, spamming di Instagram personalnya Pak Prabowo sih. Oke, jadi itu sebenarnya ada kayak fake informasi gitu ya ke keluarganya Juliana gitu loh. Kalau Juliana sebenarnya dapat kayak makan dan lain-lain gitu kan untuk survive gitu kan. Cuman kenapa nggak langsung dievakuasi gitu kan ya? Jadi kayak informasinya agak-agak gitu sih. Itu tuh yang bikin kesel tuh kayak kayak ada kejadian terus empati gitu loh, cuman kayak empatinya kayak nggak liatin kayak misalnya ya abis ini kan masih ada kayak hasil visum gitu kan ya, dan ternyata kayak ngebantahin asumsi selama ini gitu hasilnya.